Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifalukum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Zainal untuk memimpin doa terlebih dahulu. Istaizu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan bertinggilah kecerdasan kami. Amin. Istaizu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Bunga, Fasya, hadir. Harfi, hadir. Asabir, Mahan, Sahul, Hadir. Sela, Sri Andini, Sri Niti, Tiara, Zaidina, Muhammad Rizki, Ugas. Oke. Kemarin kita telah menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, Ustaz akan mereview pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Oke. Pertanyaan pertama, siapa saja atau ada berapakah Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui? 25. Yang dimana Allah menurunkan Rasul-Rasul ke muka bumi ini yaitu 313 orang. Akan tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu hanya 25. Yang dimana Nabi pertama atau Rasul pertama itu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan menjadi Rasul terakhir yang menjadi tuntutan kita semua yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Yang mana kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini harus adanya orang tua. Kalau misalnya tidak ada orang tua, apakah kita bisa hidup di dunia ini? Tidak. Karena Allah memberikan wasilah kita hidup di dunia ini melalui perantaranya orang tua. Bahwasanya manusia itu terbentuk dari hubungannya sel sperma dan sel telur. Terus jadi zigot. Dari zigot berubah menjadi janin. Setelah janin yang dimana orang tua salah satunya ibu mengandung kita selama 9 bulan, ya, mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh rasa sakit, dengan penuh beban yang beliau rasakan, kita bisa lahir ke dunia. Oke. Sekarang menghormati dan menyayangi kepada orang tua. Pertama, betapa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum kita menjelaskan tentang pentingnya hormat, siapa itu orang tua? Di sini dijelaskan bahwasannya orang tua adalah manusia yang melahirkan, mengurus dan mendidik anaknya. Ya, jadi manusia yang mengurus, melahirkan, membiayai, mendidik kita dari bayi sampai nanti kita
baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ayah maupun ibu. Kenapa kita harus taat dan patuh terhadap ayah ataupun ibu? Pertama ibu, ya, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu bela-belakan untuk kita waktunya. Ketika beliau tidur tengah malam kita butuh susu, beliau harus bangun. Itu cintanya seorang ibu. Kalau ayah, siapa yang memberi nafkah kita? Ayah. Siapa yang bela-bela berjuang dari pagi sampai malam untuk mencari uang? Ayah. Maka dari itu kita sebagai anak wajib untuk hormat dan mencintai ayah maupun ibu, karena itu adalah salah satu anjuran dalam agama Islam. Yang dimana dalam dalil nakli Al-Quran ataupun hadis menjelaskan tentang hormat kita terhadap orang tua. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 23 dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataannya baik. Ya, ini dalil yang menjelaskan atau dalil yang memerintahkan kita untuk selalu hormat terhadap orang tua. Dalam dalil ini, fala taqul lahumā uffin. Kita tidak boleh mengatakan Contoh, misalnya kita disuruh sama orang tua, ya, Dek, sholat dulu, Teh, sholat dulu. Mah, ini nanggung masih main game. Mah, ini nanggung masih nonton TV, misalnya masih nonton drakor. Kalimat itu fala taqul lahumā uffin, salah satu kalimat yang sederhana yang mudah dikatakan oleh manusia akan tetapi membuahkan dosa. Kenapa membuahkan dosa? Karena dalam dalil Al-Quran ini dikatakan fala taqul lahumā uffin. Mengatakan aja tidak boleh, apalagi membantah. Misalnya kalian punya keinginan apa? Beli sesuatu, beli baju, ya, Tata pengen beli baju. Kata orang tua, Teh, Mama sekarang nggak punya uang, misalnya. Kalian berbentak, Mama, saya nggak punya uang. Nah, tadi kalimat aja tidak boleh, apalagi membantah. Berarti sama halnya kita itu ketika kita membentak orang tua, maka kita meminta kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah semua na'udzubillah dari kalau kita udah minta murkanya Allah, maka Allah tidak akan memberi kasih sayang lagi, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, wa qul lahumā qawlan karīmā, harus berkata yang baik, qaulul karim. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Perbaikan akhlak itu berawal dari lisan, ya kan? Perbaikan akhlak itu diawali dari lisan. Kalau lisan kita sudah baik, maka otomatis anggota badan kita juga akan melakukan yang baik. Karena anggota badan ini akan mengikuti apa yang lisan ucapkan dan apa yang hati
diriwayatkan oleh Baihaqi dan diriwayatkan oleh Bukhari. Ridallah fi ridal walidaini wa sutullahi fi sutil walidaini. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus meminta ridho dari orang tua. Kalau kita sudah melanggar apa yang Allah perintahkan, kita sudah tidak berbakti terhadap orang tua, berarti kita meminta murkanya Allah. Kalau orang tua udah murka sama kita, ya, berarti Allah lebih murka daripada orang tua, ya. Maka harus hati-hati. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Akan tetapi biasanya anak yang salah pemahaman, ya, anak yang salah pemahaman. Misalnya kita punya saudara banyak, ya, kita punya 5 bersaudara. Tidak mungkin orang tua itu menyamakan ngedidiknya itu dari anak pertama sampai anak 5, tidak. Karena dari 5 anak ini otomatis berbeda-beda karakter, yang dimana pendidikannya atau pengasuhannya juga berbeda-beda. Akan tetapi pandangan kita suka salah, ya. Kita suka memandang bahwasanya orang tua itu pilih kasih, padahal tidak ada orang tua yang pilih kasih. Kasih sayangnya itu sama, rata. Akan tetapi pengasuhan dan pendidikannya itu berbeda-beda. Terus dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Dari hadis di sini menerangkan bahwasannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul berkata, "Pertama as-shalatu ala waqtiha." Yang dimana sholat, mengerjakan sholat pada waktunya. Yang kedua birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua, otomatis itu amalan atau pekerjaan yang Allah cintai. Apakah susah berbakti sama orang tua? Susah nggak? Susah nggak berbakti sama orang tua? Tidak. Orang tua itu akan bahagia walaupun hanya dari perkataan kita yang baik, ya. Orang tua itu tidak menuntut finansial dari kita. Ingat, orang tua itu tidak menuntut finansial dari kita. Seberapa banyak uang yang kita berikan ke orang tua itu tidak akan membalas kasih sayang orang tua terhadap kita. Tidak akan sebanding, ya. Walaupun misalnya kita punya uang 1 gunung, bahagia orang tua itu dengan akhlak dengan akhlak kita sebagai anak. Cukup bahagia beliau itu dengan akhlak kita, dengan kita duduk sama beliau, ya. Karena itu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir, al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah itu banyak. Contohnya kalian, ya. Kalian memberanikan diri masuk ke pondok, ya. Terus jauh sama orang tua, ini jihad di jalan Allah. Kalau kalian meninggal ketika kalian jihad di jalan Allah, maka kalian akan syahid. Matinya syahid. Orang yang mati syahid itu maka dia akan terlepas dari siksa kubur. Ya. Orang yang mati syahid, apalagi orang yang meninggal di jalan Allah, ketika dia berjihad di jalan Allah, maka dia akan terlepas dari siksa kubur. Sampai sini paham? Paham. Terus ada penjelasan lain dari Imam Al-Zawi menjelaskan bahwa birrul walidaini atau bakti kepada orang tua
maka kita harus taati. Kecuali kalau orang tuanya memerintah kita dalam segi maksiat. Segi maksiat itu apa? Misalnya mencuri, terus berbohong, apa lagi? Pacaran. Nah, itu ketika orang tua mau menyuruh kepada hal maksiat, maka kita tidak boleh mentaati. Akan tetapi ketika orang tua menyuruh kita dalam sesuatu yang baik, yang dimana itu yang diridhoi oleh Allah, maka harus ditaati. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau dibagikan oleh orang tua. Amanah harta, contoh, kalian kan diamanahi harta kan? Kalian jauh sama orang tua, tiap minggu atau tiap bulan kalian dikasih bekal. Dek, teh, misalnya. Nih, mama kasih uang jajan, pakai yang baik. Uang jajannya pakai buat beli makanan, tabung dan sebagainya. Itu amanah harta. Suatu ketika kalian pakailah uang ini buat beli sesuatu buat dibagikan sama pacar misalnya. Nah, itu tuh arti udah ingkar. Itu udah tidak amanah. Apapun yang orang tua kita bagi sama kita yang berbentuk harta, itu harus dijalankan sesuai perintahnya, harus menjadi yang amanah. Yang ketiga, membantu orang tua bila mereka membutuhkan. Ya. Ketiga, ketika orang tua membutuhkan, maka kita harus tolong atau kita harus bantu. Sampai sini paham? Oke. Demikian penjelasan tentang pentingnya hormat kepada orang tua. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Harfi. Setelah, misalnya nih, orang tua kita tidur yang berkeburukan, tapi kita bisa menemani orang tua kita, kira-kira itu kita lakuin aja tuh kan? Misalnya itu yang dari misalnya orang bisa memberi gimana? Gini, pencurian itu suatu kemaksiatan. Dan misalnya kita tahu orang tua kita itu terbiasa mencuri, misalnya, itu adalah suatu aib, ya kan? Itu adalah suatu aib. Dalam agama juga dijelaskan bahwasannya kita sebagai manusia, apalagi orang tua ataupun anak, itu harus bisa menutupi aib keluarga, ya kan? Akan tetapi ketika kita mengetahui hal tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan. Mungkin kita tidak boleh menyebarluaskan aib orang tua, tetapi kita harus menyadarkan orang tua, yang dimana menyadarkan orang tua tersebut dia jangan melakukan hal yang buruk lagi. Paham Hafi? Jadi tidak apa-apa kalau kita tidak menyebarluaskan, malahan itu tidak boleh, ya. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan? Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Meluruskan, ya, mengingatkan bahwasanya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang buruk. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, pentingnya menghormati orang tua karena orang tua adalah manusia yang Allah ciptakan untuk kita semua, yang telah menyisakan waktunya untuk mendidik, untuk mengasuh, untuk menafkahi. Maka apa bentuk seorang anak untuk hormat terhadap orang tua? Yaitu pertama menyayangi, menghormati, menjaga amanah